Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, terkhusus jemaat GKI Gideon Kaplingan. Di hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8-9. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama, dan sebentar kami juga akan memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menyuguhkan hati Bapa. Terlebih nanti juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengurapi kami, membimbing kami, terlebih mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mau memuji muliakan nama-Mu di hari ini. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Dia selalu baik dan Dia selalu ada bersama dengan kita. Di setiap musim yang kita alami, Tuhan senantiasa menopang dan menolong kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya, dan kita akan iringi dengan pujian.
sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan senantiasa akan mengasihi kita, dan setiap kehidupan kita akan memancarkan kebaikan dan kebenaran. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Biar kebaikan Tuhan itu belum menjadi nyata di dalam kehidupan kita, Yesus rela mengorbankan dirinya, dan Dia tetap ada bersama dengan kita. Perlindungannya nyata hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa.
Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh diurapi Tuhan, dan setiap firman yang boleh disampaikan melalui hamba-Mu boleh kami lakukan Tuhan. Berkati kami yang mendengarkannya Tuhan. Biarlah penyertaan Allah senantiasa bersama dengan kami, sehingga kami boleh memahami setiap firman yang boleh kami dengar. Kami mau siapkan hati pikiran kami saat ini mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya ambil tema Yesus mengasihi umatnya. Jika kita ditanya, apakah kita sadar atau menyadari, tahu bahwa Yesus itu mengasihi saya dan saudara? Banyak orang Kristen menjawab, ya, Yesus mengasihi saya. Apa buktinya bahwa Yesus mengasihi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya? Sebagian besar mungkin kita berpikir hanya sekedar mendapat hal-hal jasmani atau lahiriah saja, atau hal-hal yang kita peroleh berupa berkat materi atau harta, kepentingan-kepentingan hanya jasmani yang bisa dilihat oleh mata kita. Meskipun itu perlu dan sangat dibutuhkan, bahkan itu dibutuhkan dari dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Memang hal tersebut adalah wujud dari kebaikan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Namun ada yang lebih penting, jauh lebih besar dari berkat-berkat jasmani atau harta atau materi yang kita dapatkan. Mari kita akan belajar di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 16. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukankah kamu yang memilih aku? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sungguh luar biasa ayat yang bisa kita baca pada hari ini, dan kita bisa melihat bukti-bukti bahwa Yesus Tuhan kita sangat mengasihi kita semua orang-orang percaya, ya. Ada bukti-bukti bahwa Yesus mengasihi kita orang-orang percaya. Mengasihimu, mengasihiku. Yang pertama, itu di dalam ayat 13 sampai yang ke-15. Kita dijadikan sahabat. Ya, di dalam ayat 13 sampai 15 ada perbedaan antara teman dan sahabat. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan memiliki sahabat, ya, juga memiliki teman, tetapi ada perbedaannya. Mari kita lihat. Teman tidak tahu apa yang kita sukai dan yang tidak kita sukai, karena teman, ya, hanya memahami sebatas luarnya saja, yang kelihatan saja. Itu teman. Teman hanya dekat dengan kita ketika kita di waktu
senang, di waktu berlimpah kekayaan kita. Itu teman. Ketika kita dalam keadaan sedih, bangkrut, susah, mereka meninggalkan kita atau menjauhi kita bahkan. Itu teman. Tetapi di sini katakan kalau sahabat itu tahu apa yang kita sukai dan yang tidak kita sukai, apa yang kita senangi, ya, sampai memahami isi hati kita. Tanpa kita menunjukkan mimik wajah kita, kita bisa melihat, sahabat kita bisa melihat, oh dia sedang bersedih, oh dia sedang sukacita, oh dia sedang berbahagia. Itu akan terlihat saat kita menjadi sahabat, ya. Seorang sahabat itu tahu apa yang disukai dan tidak disukai, disenangi ataupun tidak, bahkan mengerti isi hati kita. Dan sahabat selalu ada ketika kita mengalami kesedihan, kesukaran, kesusahan. Sahabat kita sangat mengerti dan sangat berempati dengan kita, ya. Dalam ayat-ayat ini Yesus menyatakan dengan sangat jelas, ya, bahwa dialah sahabat kita. Yesus itu sahabat kita. Kalau Yesus adalah sahabat kita, itu berarti bahwa Tuhan Yesus mau menolong kita, mau membantu kita, ya. Pada saat kita susah, pada saat kita menderita, pada saat kita memiliki begitu banyak pergumulan, Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan suka maupun duka. Tidak pernah meninggalkan Yesus. Selalu ada untuk kita. Karena Yesus itu adalah sahabat kita. Karena sahabat itu memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang, kelemah lembutan, ramah. Memiliki hati yang penuh kasih. Tempat curhat kita, ya, kadang kita lebih dekat dengan sahabat kita daripada dengan keluarga kita atau anggota keluarga kita. Kita bisa menumpahkan, mencurahkan isi hati kita kepada sahabat kita. Dan Yesus adalah sahabat kita. Kita bisa menceritakan kesusahan kita, penderitaan kita, masalah kita kepada Tuhan Yesus. Dan menyukai kita, menyenangi kita. Yesus sahabat kita, menyukai kita, menyenangi kita secara lahir dan batin. Tidak hanya secara lahiriah saja, seperti tadi teman. Karena Yesus adalah sahabat kita. Maka Yesus menyukai kita, menyenangi kita. Itu secara lahir dan batin. Menaruh kasih-Nya setiap waktu, seperti di dalam Amsal, ya, menjadi saudara di dalam kesukaran. Itu seorang sahabat sejati. Bukti bahwa Yesus adalah sahabat kita dan menjadi sahabat kita, Yesus rela menyerahkan nyawanya, hidupnya untuk sahabat-sahabatnya. Itu di ayat yang ke-13 dikatakan, ya. Memberikan nyawanya, memberikan jiwanya, memberikan hidupnya kepada sahabat-sahabatnya. Tidak ada seorang pun, tak satu pun di dunia ini seperti Yesus Tuhan kita. Yesus rela memberikan nyawanya, memberikan jiwanya, hidupnya kepada sahabat-sahabatnya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Orang yang menjadi sahabat Yesus, cirinya adalah jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu di ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku, kita orang-orang percaya adalah sahabatku, sahabat Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kata berbuat itu adalah melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Yang diperintahkan, menjadikan apa yang kuperintahkan kepadamu. Melakukan perintah, menetapkan apa yang kuperintahkan. Perintah apa di dalam ayat ini? Firman Tuhan. Melakukannya, tidak hanya kita sebatas tahu, ngerti, oh iya itu firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Tetapi di sini katakan, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu,
melakukannya, mempraktekannya. Perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Baik yang kita dengar, baik yang kita lihat, baik yang kita baca. Melakukan perintah Tuhan. Arti sahabat sendiri itu yang terkasih di dalam ayat ke-15 ya. Yang disayang. Yang disayang siapa? Tentunya yang disayang oleh Yesus Tuhan kita. Itu sahabat, karena kita juga disebut sahabat, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, sahabatnya Yesus Kristus. Tetapi berbeda dengan hamba, ya. Hamba adalah budak, pelayan, pembantu. Kalau bahasa Jawanya jongos, batur. Dan dia tidak memiliki hak apapun. Kalau dalam perjanjian lama, hamba atau budak itu tugasnya menunggu tuannya sampai datang. Baru dia bisa masuk ke rumah tuannya. Kalau tuannya pergi berhari-hari, ya dia harus di luar sampai tuannya masuk pulang. Nah, itu hamba, ya. Budak atau pelayan atau pembantu yang tidak memiliki hak sama sekali. Bahkan dalam perjanjian lama, budak itu nggak punya hak hidupnya. Yang memiliki hak hidup, haknya hidupnya dia adalah tuannya. Tetapi kita bukan hamba. Di sini katakan, kita adalah sahabat Yesus. Kita bukan budaknya, kita bukan budak, tetapi kita sahabat-sahabatnya Yesus Kristus. Perbedaannya apa? Di ayat yang ke-15b katakan, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Enggak tahu sama sekali. Karena dia hanya pembantu, hanya pelayan yang tidak tahu apa-apa. Apa saja yang dikatakan Yesus tidak ada rahasia, bahkan kehendaknya Yesus pun kita tahu melalui firman-Nya. Itu sahabat. Ya, sahabat pasti tahu tidak ada rahasia apapun yang disembunyikan oleh Yesus. Itu di ayat yang ke-15 katakan. Ya, kita berbeda, kita bukan hamba, tetapi kita sahabatnya Yesus. Dan kita tahu kehendak Yesus melalui firman yang kita baca, kita dengar, kita lihat setiap hari, setiap saat. Kita mengerti firman Tuhan, mengerti rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Seorang pembantu atau pelayan atau hamba tidak akan mengerti, tidak akan tahu isi hati tuannya. Memang Yesus tidak memberitahukannya. Karena Yesus telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa-Ku. Itu kata Yesus. Jadi kalau kita sahabat Yesus dan Yesus adalah sahabat kita, maka segala sesuatunya yang telah ku dengar, yang Yesus dengar dari Bapa, pasti akan tersampaikan kepada kita. Karena kita adalah sahabat Yesus. Kita tahu bagaimana persahabatan Yonatan dan Daud. Sangat luar biasa persahabatan mereka. Ada juga di dalam perjanjian lama persahabatan antara Abraham dan Melkisedek. Ada perjanjian persahabatan, ya, bahwa mereka tidak akan melakukan kecurangan baik kepada anak-anaknya atau keturunannya, karena sesuai janji persahabatan mereka. Dan tidak pernah mereka melanggar janji komitmen persahabatan tersebut. Sama seperti kita adalah sahabat-sahabat Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Itu yang pertama, poin pertama. Bukti bahwa Yesus mengasihi kita, mengasihi saudara-saudara, mengasihi saya. Buktinya yang pertama adalah kita dijadikan sahabatnya Yesus. Yang kedua, bukti bahwa Yesus mengasihi kita adalah di dalam ayat yang ke-16. Kita dipilih Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu di ayat yang ke-16 katakan.
Orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang ditentukan oleh Allah untuk dianugerahi keselamatan atau menerima hidup yang kekal. Ya, syarat kita menerima hidup yang kekal adalah kita menerima keselamatan itu dengan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Allah itu bebas memilih siapapun, bebas. Ya, memiliki kedaulatan untuk memilih siapapun yang ingin diselamatkan. Tidak memandang suku, ras, bangsa, agama, keturunan dan sebagainya. Puji Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Allah, dianugerahi keselamatan. Dan syaratnya hanya percaya, yakin bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat kita yang hidup. Memang Allah memilih kita karena Allah berkuasa, berdaulat atas hidup manusia. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi memiliki kuasa Allah. Namun kita harus menanggapi atas panggilan itu. Ya, meresponi panggilan Allah. Bahwa kita dipilih sebagai umatnya, umat pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah, dipilih oleh Allah. Tujuan Allah memilih kita, di ayat ke-16 katakan, kita ditetapkan, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melayani Tuhan dan menghasilkan buah. Kita diberi tanggung jawab sebagai orang-orang percaya selama di dunia ini untuk melayani Tuhan dan menghasilkan buah. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari? Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan segenap hati kita? Tidak dengan bersungut-sungut, tidak hitung-hitungan. Wah, aku wis bayar, aku wis ngekei aku dan sebagainya. Apakah kita melayani Tuhan dengan hitung-hitungan? Tidak, karena kita adalah sahabat Tuhan. Ya, tanggung jawab kita, tugas kita adalah melayani Tuhan dan menghasilkan buah, menunjukkan. Kalau yang namanya buah pasti sudah bisa dilihat oleh orang banyak dan dinikmati banyak orang. Buah apa yang kita hasilkan? Buah-buah roh, kasih. Kalau kita sudah bisa melakukan kasih itu, maka sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri pasti kita bisa melakukannya. Buah-buah roh itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tetapi dasarnya adalah kasih. Sudahkah kita menunjukkan kasih itu kepada semua orang dengan segenap hati kita, lahir dan batin, menyampaikan kabar gembira, kabar keselamatan atau Injil itu kepada semua orang. Karena kita diperintahkan dan ditugaskan, diutus oleh Yesus untuk menghasilkan buah terus-menerus selama kita masih hidup di dunia. Selama kita masih hidup di dunia, maka tugas tanggung jawab kita adalah melayani Tuhan dan menghasilkan buah. Supaya semua orang boleh melihat keselamatan yang pasti hanya di dalam Yesus Kristus. Jiwa kita selamat kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, diri kita sendiri. Dan buah itu tetap, yang artinya apa? Nilainya kekal, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat hilang. Karena semua yang ada di dunia ini hanya sifatnya sementara. Dan akan binasa, akan hilang. Kita di dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita sebagai sahabat-sahabatnya Allah. Yesus sudah menunjukkan bukti bahwa Yesus mengasihi kita. Yang pertama, bahwa kita dijadikan sahabat Yesus. Dijadikan sahabat Yesus. Yang kedua, kita dipilih oleh Yesus, yang memilih Yesus sendiri dari sekian. Karena itu adalah kedaulatan Allah. Saat kita sudah percaya, mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah jaminan keselamatan kita. Untuk kita kembali kepada Sang Pencipta.
Mari kita sebagai orang-orang percaya lakukan, kerjakan keselamatan itu. Yesus sudah membuktikan, menunjukkan bahwa Yesus mengasihi kita, sungguh mengasihi kita. Dan kita sebagai orang percaya, mari kita menjadi sahabat Yesus. Menunjukkan kasih kita, tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban. Melayani Tuhan dan menghasilkan buah sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sudah pilih kami, panggil kami untuk menjadi orang-orang percaya di dalam-Mu. Engkau telah membuktikan mengasihi kami dengan Engkau memilih kami sebagai sahabat-Mu, dan Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah menentukan kami sebagai anak-anak-Mu, sahabat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Krisi hanya sampai di sini menjabarkan firman Tuhan pada hari ini, tetapi Roh Kudus dalam hati kami akan selalu mengingatkan kami, menolong kami supaya kami siap, sanggup, diberi kekuatan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga buah-buah yang kami hasilkan, buah-buah yang dari Engkau, buah-buah Roh, sehingga orang lain bisa melihat kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Berikan hati kami untuk selalu melayani Engkau. Apapun yang terjadi, kami tetap melayani Engkau. Dan kami menyatakan bahwa Engkau selalu dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Saya akan mengangkat tangan saya. Bapak Ibu dan Saudaraku meskipun di rumah bisa mengangkat tangannya kepada Allah. Doa berkat akan saya mulai. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Diberkatilah rohanimu, diberkatilah kesehatanmu, dipulihkanlah jiwamu, disegarkanlah jiwamu. Biarlah damai sejahtera Kristus, kekayaan Kristus, anugerah Kristus, kebahagiaan Kristus, sukacita Kristus senantiasa beserta kita mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba alaskan doa berkat pada hari ini. Haleluya. Amin.